Dokumentasi testing Moboha Asus X540B dengan prosesor AMD A9 untuk pengemasan tanggal 16 Maret 2026. Oke, untuk mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, CDRW, fan, board ODD atau board HDD, touchpad untuk navigasi, mainboardnya sendiri, ada fan untuk pendinginan, speaker untuk audio, baterai untuk listrikan, tidak lupa fleksibel LCD, dan kamera. Tapi nanti kita menggunakan dual screen dikarenakan LCD yang kita pakai broken. Oke. Saya nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum nanti kita lakukan tes charging. Untuk menyalakan tanpa keyboard, kita jamming di port atau pin keyboard, pin 12 sebelah kiri. Kita jam dulu menggunakan metal atau besi. Oke, untuk mainboard nyala, indikator nyala. Kita tunggu Mobo booting. Ya, Mobo booting. SSD terbaca. Untuk fan berputar. Oke, untuk kondisi LCD yang kita pakai ya, makanya kita menggunakan dual screen. Untuk dual screen fungsional HDMI oke, berarti untuk fungsional VGA oke. Kita tunggu untuk selesai booting. Kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih segel pabrik, belum pernah kita bongkar. Kemudian untuk serinya X540B dan kita segel di area sini untuk identitas toko. Oke, untuk fungsional fan berfungsi, untuk pendinginan fan berputar. Kita cek ya, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes navigasi dari fungsional touchpad berfungsi. Oke, untuk kemudian kita cek untuk kelistrikan, kita cek untuk tes charging, kita cek persentase baterai. Oke, untuk baterainya sekarang di 51%. Kita coba lakukan tes charging, kita masukkan cas di DC-nya. Oke, indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat Dexdiat. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X540BA dengan prosesor AMD A9 9425, grafik adapter di Radeon R5, memori terinstall 4GB DDR4, dengan display adapter ada AMD Radeon R5 grafik, center input ada speaker Synaptic Smart Audio HD dan partner input ada mouse, keyboard, HDD device dan Asus Wireless Radio Control. Oke, untuk spesifikasi cukup. Kita tutup, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita atur untuk brightness-nya, kita coba terangkan, kita redupkan, kita terangkan, kita redupkan, kita terangkan. Display adapter utama oke, fungsional VGA oke, kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, tinggal fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start. Kita pilih kamera. Oke, indikator kamera nyala, tes kamera oke. Fungsional kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari audio dari speaker. Kita tes untuk audio, kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita coba pelankan, kita keraskan, pelankan, keraskan, pelankan, keraskan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk konektivitas dari fungsional WiFi card. Kita cek di konektivitas. Oke, untuk jaringan nanti kita terkoneksi dengan WiFi. Ya, untuk jaringan WiFi-nya sendiri sudah terdeteksi. Kita coba konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Oke, ntar dulu kita setup untuk keyboardnya. Biar kelihatan. Ya, kita masukkan password.
enter. Kita cek di konektivitas, untuk bar wifi sudah berubah dari globe dunia menjadi bar wifi dan untuk jaringan sudah terkoneksi. Fungsional wifi cut oke, fungsional konektivitas oke. Kita tutup, kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita buka dulu untuk aplikasinya, kita searching YouTube. Oke, untuk tes browsing oke. Kita coba move ke gambar. Tes konektivitas oke, tes jaringan oke, fungsional wifi cut oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Ya, untuk CD-RW terdeteksi. Kita coba ejek lewat File Explorer untuk fungsional CD-RW dari fungsional Jailbird ODD. Kita ejek, ya fungsional CD-RW oke, fungsional CD-RW dan SSD oke untuk penyimpanan. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita testing menggunakan flash disk. Oke, kita cari dulu untuk flash disknya. Ya, untuk fungsional port USB kita tes menggunakan flash disk. Kita tes di port USB 1. Untuk flash disknya. Port USB 1 terpasang, USB terbaca. Kita eject. Kemudian tes port USB kedua. Port USB kedua juga oke, USB terbaca. Oke, kita eject. Tes terakhir di port USB ketiga. Kita pasangkan untuk USB-nya. Ya, port USB ketiga juga oke, USB terbaca. Fungsional port USB oke, kita eject dulu. Fungsional CD-RW oke, fungsional fan oke, fungsional hardware LCD dan webcam oke. Untuk keseluruhan fungsional mainboard oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging. Adakah penambahan untuk pengecasan? Kita cek persentase baterai. Baterai dari 50% naik di 57%, 27 menit tes charging oke. Tes untuk baterai oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 60%, tes charging oke, tes baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus X540B dengan prosesor AMD A9 tertes oke, Mobo siap kirim.